lagi kawan-kawanku, sahabat-sahabatku semua di dunia maya. Kali ini saya menceritakan tentang kebaikan tidak selamanya harus melawan keburukan. Kadangkala kebaikan bisa melawan sesama kebaikan. Kebaikan yang satu memegang teguh suatu kebaikan yang diyakininya, sementara yang lain suatu kebaikan yang diyakininya akan melawan kebaikan yang satunya lagi. Banyak kisah yang diceritakan selalu kebaikan itu melawan kejahatan. Banyak kisah mengisahkan tentang kepahlawanan yang dimana kebaikan selalu menang. Namun dalam dunia kenyataan yang kita hadapi, kita kadang tidak menyadari bahwa suatu kebaikan bisa terjadi berbenturan atau melawan kebaikan. Aku ambilkan contoh kisah Jawa yang termasyhur, yaitu kisah Aji Saka. Aji Saka adalah seorang raja yang kala itu belum menjadi raja, adalah seorang ksatria yang mengembara hingga suatu saat sampai di tanah Jawa. Pada saat itu Aji Saka dia mempunyai dua penderek, yaitu Suro dan Sembada. Namun kala itu Aji Saka menitipkan pesan pada salah satu pendereknya atau anak buahnya, yaitu sebuah pusaka yang pusaka itu sangat bermanfaat bagi Aji Saka. Sang Aji Saka mengatakan pada salah satu pendereknya, yaitu dia untuk menjaga pusaka itu, di mana sang Aji Saka mengatakan bahwa tidak boleh seorang pun mengambil pusaka itu selain dirinya sendiri. Hingga pada saat itu Aji Saka meneruskan perjalanannya ke wilayah tertentu. Salah satu pendereknya ditinggal untuk menjaga, dan salah satunya lagi diajak Aji Saka untuk berkelana. Hingga pada suatu saat di tempat pengelanaannya sang Aji Saka mulai menetap di situ, dan di situ sang Aji Saka mendapatkan suatu kejayaan hingga bertahun-tahun lamanya. Pada suatu saat Aji Saka teringat tentang pusakanya, dan pusaka itu akan digunakannya, sehingga Aji Saka mengutuskan salah satu pendereknya yang ikut Aji Saka untuk mengambil pusaka yang telah ditinggalkan bersama pendereknya yang satunya lagi. Setelah pendereknya berpamitan pada Aji Saka, hingga pendereknya itu menemuinya pada si penunggu pusaka tersebut. Jarak yang ditempuh pun berhari-hari kala itu, hingga akhirnya si penderek itu meminta pada pendereknya yang satunya lagi untuk menyerahkan pusaka. Namun si penderek penunggu pusaka mengatakan dia teringat akan kata-kata Aji Saka bahwa dia tidak akan menyerahkan pusaka itu kepada siapapun walaupun nyawa yang dia berikan. Sementara pendereknya satu lagi, si pengambil pusaka, utusan pengambil pusaka itu pun juga dia menerima kata-kata dari Aji Saka untuk dia tidak akan bisa pulang, tidak akan diizinkan pulang sebelum membawa pusaka tersebut.
hingga akhirnya keduanya saling bertempur hingga semuanya meninggal dunia. Dari kisah tersebut hingga terlahirlah huruf Jawa, Ana Caraka Data Sawala Pada Jayanya Monggo Padanya, Monggo Potong, yang artinya ada suatu cerita dua utusan yang menepati janjinya sehingga mereka bertempur hingga meninggal dunia keduanya. Kemudian Ajisaka pun teringat akan hal tersebut, segeralah dia menyusul untuk mengambil pusaka itu sendiri. Namun ketika sampainya di tempat tersebut, ternyata kedua pendereknya telah meninggal untuk mempertahankan kebenaran yang mereka miliki. Karena kebaikan itu berlandaskan dengan keikhlasan, dengan aturan-aturan main yang baik. Misalkan begini, kita bicara tentang aturan main yang baik. Kita memberikan suatu kebaikan. Misalkan kita memberikan uang kepada seseorang yang dimana uang itu digunakan untuk hal yang tidak baik, dan kita tahu itu suatu kebaikan yang tidak berlandaskan dengan kebaikan. Walaupun di situ ada nilai keikhlasan kita, tapi nilai kebaikan itu akan menimbulkan keburukan, dampak keburukan yang panjang. Oleh sebab itu, suatu kebaikan itu harus dengan niatan yang bagus, dengan cara yang bagus, akan menuai hasil yang diharapkannya bagus. Banyak dari kita kadang berbuat baik, tidak tahu tentang kebaikan itu sendiri berakibat apa. Salah satunya contoh ketika kita menyayangi anak kita. Maksud hati kita yaitu supaya anak tidak marah pada kita ketika sang anak melakukan pelanggaran-pelanggaran kehidupan. Misalkan marah pada orang lain atau mencaci orang lain, kita tidak menegurnya. Karena ketika kita menegurnya, anak menjadi kecewa terhadap kita. Maksud dari kita adalah untuk satu kebaikan pada si anak tersebut. Karena rasa kasih sayang kita, karena cinta kita kepada anak tersebut. Namun, hal itu bukan suatu kebaikan yang pantas, karena itu nanti akan membangun jiwa anak menjadi suatu sifat yang kurang baik. Yaitu kadang-kala kebaikan itu harus menyakiti hati, kadang-kala kebaikan itu membahagiakan hati. Namun yang tujuan utamanya kebaikan itu adalah menenteramkan hati, membahagiakan hati di kelak kemudian hari. Namun tidak selamanya harus dilaksanakan dengan menyakiti hati. Jadikan kita pendekatan, setiap kesabaran, pemberitahuan, dan lain sebagainya. Yang intinya adalah kita akan mengarahkan pada kebaikan pada si anak. Baiklah, itu salah satu kebaikan yang kita berikan bila berdasarkan dengan suatu kebaikan yang ada aturan mainnya. Kebaikan yang diniati dengan baik, diniati dengan keikhlasan dan sesuai dengan aturan. Ada juga dengan kebaikan yang keras. Misalkan itu bertujuan untuk kebaikan juga, namun kadang itu bisa mengakibatkan terluka pada hati yang diberi kebaikan itu. Ada juga kita berbuat baik, namun karena kasih sayang, karena belas kasih yang tidak tepat, sehingga kita lebih menahan diri, membuat seseorang yang kita beri kebaikan berakibat tidak baik akhirnya. Oke, sahabatku semuanya, kiranya demikian
bisa saya sampaikan. Semoga ini bisa menjadikan suatu hal yang baik untuk hal yang baik. Terima kasih.